Sudah, Bu. Tadi yang sudah dibacakan bahwa di dalam bidang finance atau di bidang keuangan itu banyak terjadi yang namanya penipuan. Dan karena saking seringnya terjadi, orang menganggapnya itu sesuatu yang wajar. Lalu mereka mengatakan semua pada umumnya begitu kok, dikatakan seperti itu. Semua pada umumnya seperti itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi ini terjadi seperti ini, ya, harus memalsukan data dan lain sebagainya, saudara. Etika, ya, Pak Martina, Ibu Martina. Ketika ada situasi-situasi yang seperti ini, disinilah kita dituntut, ya, dalam situasi seperti ini. Disinilah kita dituntut. Apakah kita mau terus kompromi atau kita mau menerapkan firman Tuhan, ya? Tadi kita sudah sharing tentang bagaimana menempatkan diri untuk ketika ada sesuatu yang kita harus kompromi, kita harus belajar untuk menolaknya. Ada amin? Ini ada Amin. sister Ibu Yuliana Rante, apa kabar? Salam kenal. Iya, salam Iya, kenal, Bu. iya. Bisa mengikuti materinya, Bu? Iya, saya baru masuk karena kurang sehat, sakit kepala. Oh iya. Bilur-bilur Yesus penyembuhkan. Jadi di Amin. dalam etika profesi kekristenan kadang ada hal-hal yang biasanya begini kok dipalsukan data. Nah, bagaimana kita? Ibu Yuliana, saya ajak interaktif sedikit ya. Ini ada perusahaan, di situ biasa terjadi pemalsuan data. Dan dia bilang, udah biasa kok seperti itu. Menurut Ibu, kalau Ibu dalam situasi seperti itu, menurut etika profesi kekristenan, apa yang akan Ibu lakukan? Mute-nya bisa dibuka, Bu. Mute-nya bisa dibuka. Ya, sebaiknya tidak tidak boleh diikuti begitu. Karena kan memalsukan itu kan perbuatan yang tidak baik. Iya, kalau pimpinan yang suruh Bu gimana? Bosnya yang suruh nih. Kalau nggak, saya pecat kamu. Nah, ini kan. Dilema berarti ya, Bu. Ya, gimana Bu? Dilema. Dilema ya. Iya. 50-50 aja ya. Ya inilah letak kesulitannya. Ah, gimana Pak Markus? Ada pendapat? Silakan Pak. Kalau kalau dalam kaitannya dengan firman yang sudah dibaca tadi bahwa lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah, di sisi lain kita disuruh tunduk kepada pimpinan. Nah, kalau pimpinan memaksa kita melakukan seperti itu tadi, ya konsekuensinya seperti mungkin dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, pernah juga saya alami di satu pimpinan di kantor juga, Mm-mm. kami rapat begitu. Terus dia bilang, kalau ASN itu mau lurus, lebih baik jadi pendeta saja, sama ya. Ini dari pimpinan yang berbeda, ini memang repot, Bu. Nah, Ya, untuk menerapkan firman itu memang susah-susah gampang sih di situ. iya, iya. Tapi Bapak, puji Tuhan ya, dengan prinsip yang Bapak share pada malam hari ini, saya percaya Bapak adalah orang yang menerapkan etika Kristen. Ya, puji Nah, Tuhan. itu baru di sekuler, Bu. Kalau dalam pelayanan lebih lebih apa nano-nano lagi. Nano-nano ya. Jadi Lebih sekalipun di banyak dalam nano-nanonya pelayanan, tapi belum tentu kita bisa praktekkan etika Kristen itu ya Pak ya. ya, Betul ya? ya banyak Ya, banyak. Nantilah iya, ada waktu kita share ya, ini ya, betul. belajar dulu. Ya, puji Oke. Tuhan. Jadi antara pengetahuan dan praktek, kadang itu ada jembatan yang tidak terseberangi. Nah, kita harus mampu menyeberangkan kebenaran itu kepada prakteknya. Ibu Yuliana dari keraguan untuk menjawab, saya berdoa Ibu lebih teguh lagi ya, lebih teguh lagi dalam mengambil keputusan. Karena etika Kristen itu berbicara soal praktek, itu berbicara soal pragmatis, praktisnya bagaimana kita menerapkan firman, ya, menerapkan firman di dalam profesi. Nah, saudara, kita tidak bisa hidup di dalam dua dunia. Di dalam pelayanan kita strict, di dalam pekerjaan kita mendua hati. Nah, di sini tantangan kita sebagai hamba Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, wah ternyata kita nggak bisa praktek. Nah, itu etika Kristen kita. Nilainya pada kuliah nilainya A, tapi pada prakteknya ternyata kita masih C, masih D, atau E, nggak lulus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Gampang belajar firman. Saya belajar teologi ya. eh, saya
saya belajar teologi ya, saudaraku yang diberkati, itu gampang. Orang bisa bikin karya-karya ilmiah itu luar biasa. Tapi pada prakteknya, wah ternyata kenapa karakternya kayak gini? Kenapa karakternya kayak gini? Di dalam pekerjaan, kok bisa hamba Tuhan menipu? Wah dia latar belakangnya apa? Pendeta. Pendeta mana? Gereja ini. Nah, siapa yang malu tuh, saudara? Yesus malu. Ya, kita malu. Nah, kita ini mau melakukan pendekatan antara firman Tuhan dan kenyataan, antara firman Tuhan dan profesi. Ternyata firman Tuhan itu termanifestasi. Kalau termanifestasi, baru kita bisa bilang, oh ternyata ada buah roh di dalam kehidupannya. Jadi etika itu adalah masalah pragmatis, masalah praktek, bagaimana pengenalan akan Tuhan itu menjadi pengalaman empiris. Artinya betul-betul kita alami, bukan cuma kita pelajari. Makanya bukan teoritis, tetapi praktis. Saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita bahwa dalam kesengsaraan, penderitaan, dan pekerjaan-pekerjaan berat terkandung nilai pengertian dan kebijaksanaan akan kehidupan di dalam dunia ini. Jawaban dari masalah di atas, di dalam contoh kasus tadi, itu memang tidak mudah. Namun dalam hidup kekristenan, hidup suci dan benar, bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Amin. Sama-sama katakan, bukan tidak mungkin. Mungkin saja. Bukan tidak mungkin. Ya, mungkin saja. Bahkan kita sanggup. Amin. Harus begitu. Amin. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang belajar sekolah Alkitab, ini sekolah Alkitab. Belum sekolah Roh Kudus. Belum nanti sekolah prakteknya di lapangan. Bagaimana kita berhadapan jemaat. Kalau kita nggak kuat, kita bisa kecewa dan mundur. Saudara, prakteknya harus dilakukan. Pimpinan kita bilang kompromi, kita katakan no, itu beban. Nah, kita lanjut. Hanya saja kita sering berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kekristenan dan lama-kelamaan menjadi satu kebiasaan yang menjurus kepada hal yang tidak legal dan sulit untuk ditinggalkan. Karena itu, etika kerja Kristen atau etika profesi sangat memegang peranan penting di dalam dunia pekerjaan. Kita sebagai orang Kristen haruslah berdiri teguh sebagai teladan untuk meluruskan prinsip-prinsip Alkitab yang sudah banyak dilanggar. Karena dalam bekerja kita bukan hanya bertanggung jawab pada atasan, tapi kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Pentingnya etika profesi Kristen. Mengapa etika kerja Kristen begitu penting dalam dunia pekerjaan? Karena kita sebagai orang Kristen hanya dapat melihat bahwa Alkitab mengandung nilai-nilai etika yang tertinggi dalam kehidupan. Karena Alkitab diwahyukan oleh Tuhan sendiri, sola scriptura. Karena itulah kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita dalam segala aspek, khususnya dalam dunia pekerjaan. Jadi saudara, saya garis bawahi sekali lagi, bukan suatu hal mudah mengaitkan prinsip Alkitab dengan etika kerja, apalagi kalau mengaplikasikannya ke dalam dunia pekerjaan sehari-hari. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk menggali prinsip-prinsip bekerja dalam Alkitab. Ini tadi yang Pak Riki tadi ya bacakan. Kolose 3 ayat 23, ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, ada God pleaser, ada people pleaser. God pleaser itu adalah orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. People pleaser adalah orang yang suka menyenangkan hati manusia. Nah, saudara dan saya itu cenderungnya kemana? People pleaser atau God pleaser? Saudara, firman Tuhan katakan, kita jadi God pleaser. Kalau kita sudah fokus ke God pleaser, kita otomatis juga bisa menyenangkan hati manusia, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat malam Pak Domingus, salam kenal. Bapak atau Nyom? Ya. Baru bergabung ini, baru sampai kerja. Iya, it's okay. Tuhan memberkati ya. Salam kenal. Kerja di mana Pak Domingus? Di pabrik nikel, Bu. Pabrik pengolahan nikel. Pabrik Pengolahan nikel. nikel. Di Iya. mana? Weda, Maluku. Di Morowali, Sulawesi Tengah. Oh, Morowali. Iya. Ya, Sulawesi Tengah. Sultingnya ya. Berarti banyak nikelnya, banyak uangnya juga.
Haleluya. Iya, selamat bergabung ya. Tadi kita sudah belajar tentang etika profesi Kristen, Pak Domingus. Iya. Dan kita sudah ada di Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jadi saudara, taat kepada Tuhan itu etika di dalam bekerja. Setuju ya? Taat kepada Tuhan, taat kepada pimpinan. Lalu dikatakan, jangan cuma di depan untuk menyenangkan mereka. Orang bilang itu eh, cari muka. Kalau cuma menyenangkan bos itu cari muka. Tapi juga dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, di Kolose 3 ayat 23 ini ada prinsip-prinsip kebenaran di dalam etika kita bekerja. Amin, Pak Domingus ya. Kalau di perusahaan Nekel itu pasti perusahaannya besar, ya. Iya. Pegawainya sangat banyak, pekerjanya sangat banyak. Pak Domingus itu kerjanya di bidang apa? Saya Menambang, sebagai operator, ya. Private. operator. Tapi Iya, iya. operator takut akan Tuhan ya. Sehingga Iya, malam hari itulah. ini bisa kuliah. Luar biasa ya Pak ya. Ada tantangan di dalam pekerjaan profesi? Ya, lumayan lah. Ya, iya. Pernah mengalami bos yang bikin emosi? Pernah. Sering, karena kita Oh, bertemu sering. dengan orang Cina, ya kita Iya. tidak tahu bahasanya. Orang Cina jauh lebih rajin ya dari orang Indonesia ya. Iya, mereka on time, bekerja keras dan juga konsisten, disiplin. Iya. Jadi secara daging diproses sakit ya Pak ya? Ya, kalau Iya. di dunia kerja begitu lah, harus siap bekerja di bawah tekanan. Iya. Bekerja di bawah tekanan. Wah, kita dapat kalimat baru lagi malam hari ini ya dari Pak Domingus. Bekerja di bawah tekanan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia. Tuannya mau orang Cina, mau orang Eropa, mau orang Indonesia. Kita harus belajar taat. Siapa suruh kita kerja di situ kan? Itulah etika profesi salah satu yang dapat kita terapkan. Jangan hanya di depan mereka, hanya untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang berikutnya tadi yang dibacakan oleh Pak Riki tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Jadi saudara kalau kita bekerja ada pilihan, mau setengah hati atau sepenuh hati, atau malah tidak ada hati. Nah ini etika, bagaimana kita belajar implementasi. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Etika profesi Kristen adalah tindakan praktis untuk menerapkan prinsip firman Tuhan di dalam profesi. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata seperti ini. Jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Amin. Kadang-kala di dalam pekerjaan itu, kita udah nggak tahan nih, wah bosnya seperti ini, tapi saya digaji dari sini. Saya pengen keluar. Nah, saudara, seringkali kita kecewa dengan bos kita. Padahal kita orang Kristen nih. Firman Tuhan katakan bahwa eh, di dalam kehidupan ini kita itu diproses daging kita. Tapi ketemu dengan bos, kita nggak tahan. Kenapa? Dia punya kebenaran, kita juga punya kebenaran. Kita membela diri. Jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ada gembala, ada yang berprofesi sebagai gembala sidang, belum ada yang hadir? Belum ya? Oke, kita lanjut. Di Hosea 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ini jangan sampai terjadi ya. Bagi hamba-hamba Tuhan yang justru kalau melihat jemaatnya lagi dalam keadaan punya banyak masalah, mereka justru senang. Karena biasanya di situ dapat salam tempel. Toh, dapat salam tempel. Jadi ketika menghadapi lebih banyak orang bermasalah, wah lebih bagus. Bahkan sekarang, saudara, ada orang yang bikin bisnis gereja. Tahu bisnis gereja? Wah, ayo kita bikin bisnis gereja saja. Karena dengan adanya bisnis gereja, di situ dapat persembahan, di situ dapat PK, kita bisa sewa gedung dan lain sebagainya. Jadi di sini etika kita sebagai seorang hamba Tuhan, itu juga kita harus betul-betul kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pada contoh penerapan dalam Alkitab dalam sebuah profesi. Nah, ini saya rindu untuk siapa yang bacakan. Pak Friki bisa baca? Pak Vicky?
Keluaran, sebentar. Bisa baca di layar, Pak? Ini saya Oke, bisa. bisa. Keluaran 1, Mas. Ayat 15 hingga 17. Kalau Silakan Keluaran 1:15, sampai. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di Alkitab juga mencatat ada profesi di bidan-bidan Mesir yang mau disalahgunakan oleh karena pemimpin yang tidak mengenal Tuhan. Dia karena dia lihat, wah bangsa Israel ini udah banyak sekali orang-orangnya ya. Ya, nggak apa-apa, Pak Domingus. Ya, ada orang Israel itu sudah berkembang banyak sekali. Lalu timbul sentimen di dalam diri Raja Mesir, ayo kita bunuh anak laki-laki, ya, anak laki-laki yang kelahiran bangsa Israel. Lalu mereka perintahkan kepada bidan-bidan ini yang membuat apa? Membantu melahirkan anak-anak. Mereka bilang, kalau anak laki-laki kamu bunuh, tapi kalau anak perempuan bolehlah ia hidup. Apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak mau membunuh anak-anak itu. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan membunuh itu dosa. Amin. Membunuh itu dosa. Jadi ukuran kita untuk menerapkan etika Kristen di dalam profesi. Yang pertama, firman Tuhan berkata apa? Salah satu hukum di 10 hukum perintah Allah, 10 hukum Allah adalah Bunuh. jangan membunuh, saudaraku. Jangan membunuh. Dan dikatakan ayat 17, karena bidan-bidan itu takut akan Allah dan dia tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Di dalam etika profesi, kalau kita mau menerapkan etika itu, kita ingat apa yang firman Tuhan katakan. Nah, di dalam ini ada contoh prajurit pendeta, nanti bisa saya berikan tugas kepada Bapak Ibu untuk mencari ayat-ayat firman Tuhan yang membicarakan tentang profesi prajurit atau pendeta atau hamba Tuhan di Alkitab. Ini menjadi catatan sebentar. Selanjutnya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita, ini udah mau jam 8 ya, sebelum kita ke jam 8, kita mau interaksi sedikit dan mungkin 1 jam berikutnya kita akan lanjut lagi tentang indikator-indikator etika Kristen, yaitu. Nah, saudara yang diberkati, tadi kita sudah belajar tentang bidan itu, saudara. Bidan itu yang hendak membunuh anak-anak itu. Nah, kita tahu bahwa membunuh itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya punya pertanyaan. Bisa nggak tenaga medis itu melakukan tindakan aborsi untuk menolong pasien? Saya buka kesempatan untuk sharing pada saat ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Ulangi pertanyaannya, Bu. Bisa enggak seorang tenaga medis karena satu tuntutan dia melakukan aborsi, ya, dokter atau bidan itu melakukan aborsi di dalam pekerjaannya? Mari silakan, siapa yang mau menjawab dan kasih penjelasannya? Mungkin dari Lalu, Pak Vicky. terima kasih. Memang sesuai dengan iman Kristen pasti tidak boleh. Tidak boleh ya, karena memang sudah ada firman Tuhan yang tidak boleh membunuh. Tetapi memang dalam praktek memang itu terjadi. Saya tidak pernah melihat, cuma dalam dalam kenyataan yang kita di masyarakat memang itu ada. Jadi tindakan medis yang dilakukan oleh bidan
itu adalah alasan selalu adalah untuk keselamatan ibunya. Itu selalu alasannya. Nah, memang dalam praktek seperti itu memang seorang tenaga medis itu akan mengambil tindakan yang mana mau diselamatkan. Itu tindakan terakhir. Tetapi kalau pertanyaan tadi kan, bolehkah ya? Bagi saya, bagi kita seorang percaya tidak boleh. Apapun risikonya. Cuma memang ada pengalaman-pengalaman yang kita dengar bahwa kenapa dia melakukan aborsi. Pertama adalah karena sesuai permintaan seorang ibu, ya, calon ibu katakan begitu. Mungkin dia mengalami persoalan ekonomi, persoalan pasangan yang tidak mengakui, dia lakukan seperti itu. Tapi yang kedua adalah memang dia harus lakukan karena memang keselamatan dari seorang ibu tersebut. Jadi ada semacam konsekuensi keselamatan si ibu itu dilakukan. Tetapi punya saya katakan bahwa bagi orang percaya apapun resikonya tidak boleh. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi tenaga medis, khususnya tenaga medis orang Kristen berarti ya. Ini menjadi tantangan. Ataupun seorang calon ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini memang ada dua hal yang harus dipegang. Pertama, dia sebagai tenaga medis orang percaya, ataupun seorang ibu orang percaya. Memang kalau kita melihat contoh Alkitab tadi, apapun resiko dihadapi, dia berani hadapi. Bidan-bidan yang waktu di kisah tentang contoh tadi, bahwa apapun apa resiko dia makan menghadapi ancaman, waktu itu dia tidak takut karena dia lebih takut kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah kalau dia bilang bolehkah, kata kuncinya tidak boleh. Kenapa? Dia lebih takut kepada Tuhan, harus lebih takut kepada Tuhan daripada permintaan atau konsekuensi apapun dia hadapi. Terima kasih. Shalom. Shalom, luar biasa sekali ya, Pak Vicky, itu benar adanya ya. Jadi dalam tindakan-tindakan medis itu ada hal-hal yang bukan atas dasar pengen membunuhnya, pengen aborsinya, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang justru untuk menyelamatkan nyawa, justru untuk menyelamatkan sesuatu yang lain, saudara. Mungkin ada pendapat lain dari Pak Markus tentang hal ini? Oke, terima kasih Bu. Tadi saya sempat nelpon tidak terlalu tangkap seluruhnya pertanyaan, tapi ini berbicara aborsi boleh tidak gitu tadi ya Bu ya. Ya mungkin kurang lebih penjelasan dari Pak Vicky tadi. Ya, benar. Kalau dokter itu bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan standar operasionalnya mereka, itu boleh-boleh saja Bu. Tapi kalau dia lakukan itu hanya sekedar untuk memenuhi permintaan orang yang hanya mau menghilangkan jejak, mungkin mau menghilangkan rasa malu, hanya seperti itu yang tidak boleh. Hanya karena ini. Kemudian mungkin dari seorang ibu yang tidak menginginkan itu tapi terjadi, terus dia minta untuk dilakukan aborsi ya itu tidak boleh juga sebenarnya. Karena sebenarnya kan bukan si janin itu yang minta untuk hadir di situ, tapi kan ya sudah terjadi, biarlah jalan seperti itu. Kalau itu yang saya katakan tadi, kalau memang dokter bekerja sesuai dengan standar operasionalnya, dan itu adalah profesinya dia seperti itu, ya boleh-boleh saja. Seperti tadi, tindakan untuk penyelamatan lah. Mungkin bisa bisa seperti itu. Tapi kalau dalam rangka hanya untuk mencari uang, memperkaya diri sendiri, terus orang yang datang meminta dilayani seperti itu, karena yang profesinya yang sudah di luar kebenaran, nah ini yang benar-benar nggak boleh. Seperti Pak Vicky bilang, secara kebenaran firman Tuhan tidak ada kebenarannya di situ, nggak boleh dilakukan gitu. Terima Ya, kasih, Bu. baik. 100 juga untuk Pak Markus. Jadi dasarnya selalu adalah untuk kebenaran. Dasarnya selalu adalah untuk kebenaran. Artinya begini, bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari eh, untuk menyenangkan pihak yang lain, bukan juga ada kan orang aborsi karena wah
hamil di luar nikah, jadi lakukan aborsi. Jadi itu bukan untuk nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kata kuncinya begini, ada keputusan-keputusan yang sulit di dalam kehidupan kita terkait profesi, ya. Begitu ya, Sister Amalia. Ada keputusan-keputusan yang sulit ketika kita berpraktek profesi. Nah, Bapak tahu saya kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ya. Itu bagaimana kita berhadapan dengan proses-proses tender dan lain sebagainya. Ada keputusan-keputusan yang sulit yang kita lakukan. Tapi dasarnya, sebelum kita mengambil keputusan, berpikirnya kita itu adalah dasar firman Tuhan. Yang mana ya? Yang mana ya? Tadi bidan itu dikatakan, kamu bunuh anak itu. Nah, kalau alasannya untuk sesuatu yang betul, bisa saja. Untuk keselamatan jiwa yang lain, bisa saja dia lakukannya itu. Tapi dasarnya ini nggak benar ini, saudara. Ini nggak benar. Ya, raja atau Firaun itu nggak benar. Jadi dia nggak melakukan itu karena dasarnya kalau takut akan Tuhan itu udah ada di dalam diri kita. Profesi kita ada tantangan apapun, kita pasti akan memutuskan hal yang benar. Itulah etika profesi Kristen. Bagaimana profesi kita itu kemudian kita mampu menerapkan firman Tuhan di dalamnya. Saya yakin apa yang Pak Markus lakukan itu adalah keputusan-keputusan yang sulit, keputusan-keputusan yang berat. Tetapi karena dasar firman Tuhan itu udah ada di hati dan pikiran kita mau nggak mau kita lakukan yang benar. Oke, kita lanjut di dalam materi yang selanjutnya. Ya, dikatakan di sini ada indikator-indikator etika Kristen. Jadi kalau berbicara etika, orang kan bilangnya, pikirnya yang baik yang kita lakukan, yang benar yang kita lakukan. Tapi kita lebih mau mendalam lagi berbicara tentang apa sih indikator-indikator etika Kristen. Yaitu ya supaya kita nggak tidur dan murid-murid juga nggak tidur. Sister Amalia boleh tolong baca poin A. Poin A, silakan. Ya, sabar ya Bu ya, soalnya kecil sekali di HP layar. Oh iya, 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 Minta maaf. iya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. A. Etika Kristen yang dikehendaki Allah. Etika Kristen yang dikehendaki Allah adalah suatu bentuk perintah, ketekunan atau kebenaran yang sejalan dengan atribut moral Allah yang wajib dilakukan oleh orang percaya atau orang Kristen. Atribut moral Allah terdapat dalam Imamat 11 ayat 45, yaitu jadilah kudus sebab aku ini kudus. Dalam bentuk sederhana atau praktis, Geisler memberikan dua contoh tentang atribut moral Allah dan yang wajib dilakukan oleh orang Kristen, yaitu dalam Ibrani 6 ayat 18, Allah tidak mungkin berdusta. Sedangkan contoh kedua dari atribut Allah dalam Matius 22 ayat 39, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengan demikian, etika Kristen yang dikehendaki oleh Allah ialah bentuk perintah ketekunan dan kebenaran yang wajib dilakukan oleh orang Kristen dalam perilaku dan bertindak. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk sudah membacakan. Jadi etika Kristen, indikatornya itu adalah ada satu, yang pertama etika Kristen yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, artinya itu kita kan selalu bilang, kita tuh ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, indikator yang pertama kita belajar di sini etika Kristen, yaitu apa etika yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu perintah yang sejalan dengan atribut moral. Atribut itu menunjukkan siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Atribut Tuhan yang wajib dilakukan, itu atribut, tahu ya, atribut itu adalah sifat ilahinya Tuhan. Sifat ilahi yang mutlak, yaitu
atributnya itu kudus. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itu etika Kristen yang dikehendaki Allah. Katakan, saya mau hidup kudus. Saya mau Kudus. hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Bisa nggak? Kudus. Bisa Saya nggak mau hidup hidup kudus? kudus. Ibu Aneke, mampu hidup kudus, Bu? Mampu, Bu. Mampu ya, bisa. Sama anak-anak sabar ya, Bu ya. Saya nggak punya anak, Bu. Oh, nggak punya anak. Oke, sama tetangga, sama satu rumah bisa sabar ya, Bu ya. Saya, Bu, dosen. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi di dalam etika Kristen yang dikehendaki Allah, kadangkala sebenarnya eh, bukan soal pilihan kita harus berbuat benar atau tidak, tapi itu soal atribut Tuhan bahwa dibilang jadilah kudus sebab aku ini kudus di dalam Imamat 11 ayat 45. Nah, prakteknya Geisler memberikan dua contoh orang yang hidup kudus itu seperti di Ibrani 6 ayat 18. Allah tidak mungkin berdusta. Apa betul orang tidak pernah berdusta dari kecil? Dari umur 5 tahun anak-anak sudah belajar berdusta, toh? Betul. Nggak ada anak-anak yang ndak diajari berdusta, tapi mana ngana? Pulang terlambat ke apa? Duh, encik udah kasih PR, padahal ada pi bermain dulu. Jadi kecenderungan manusia itu adalah hamartia, ya, gagal untuk melakukan kebenaran. Jadi kecenderungan manusia itu tidak mau hidup kudus. Ada pi mana ngana? Ada tugas luar. Ke mana? eh, ke Jakarta. Baking apa? Oh, ada pergi di kementerian. Ternyata ada pergi di tempat yang lain, pasudara dan lain sebagainya. Kecenderungan manusia itu adalah berbuat yang nggak benar. Kecenderungan manusia itu adalah berdusta. Ya, bukan semua. Tapi saya percaya di tempat ini sona ada tuh coba berdusta. Amin. Amin aja dulu. Nanti praktek kalau tahu Amin. kejadian. Baru keluaran. Baru imamat. Bilangan. Jadi etika Kristen itu akan diuji dari setiap hari kehidupan kita. Firman Tuhan kadang katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu adalah atribut moral Tuhan. Jadi begini, Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia nggak bisa berbuat sesuatu pun di luar karakteristiknya sendiri, yaitu kudus. Sementara kita makhluk ciptaannya, seringkali kudus, seringkali tidak kudus. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi etika kebenarannya adalah prakteknya melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dalam hal mana Allah tidak mungkin berdusta? Kenapa dia tidak mungkin berdusta? Karena itu bukan atribut dia. Karena dia tidak bisa berdusta. Tapi kalau manusia, manusia cenderung bisa berdusta. Itu sebabnya etika Kristen adalah etika moral yang bersandar pada kehendak Tuhan, itu etika yang tinggi. Sedangkan contoh kedua dari atribut Allah di dalam Matius 22 ayat 39. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Oh, saudara, kalau kita mengajar firman Tuhan, kita berkhotbah, kita sharing, dan lain sebagainya, gampang berbicara soal mengasihi sesama. Seperti diri sendiri. Tapi pada prakteknya, contoh seperti ini. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu begini. Segala sesuatu yang kamu ingin orang lain lakukan kepada dirimu, lakukanlah itu. Betul ya? Kalau kita nggak mau kita tersinggung, jangan bikin orang lain tersinggung. Singgung. Amin. Mengasihi sesama seperti diri sendiri artinya kalau orang ini sayang sekali patung diri. Orang ini nggak mau menyakiti diri kita sendiri. Makanya jangan backing pak orang lain. Itu definisi mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita nggak, ada orang suka tersinggung ya. Kalau orang bicara kasar sama dia. Tapi dia sendiri mulutnya kasar. Mulutnya kasar ke orang lain. Iya kan? Iya kan? Ya. Kita nggak pengen dikasari orang. Kamu kok gini gini gini? Ya perempuan-perempuan nggak mau kalau suaminya kasar. Wah suami saya nggak mau suami saya tuh ngatain kasar-kasar. Tapi dia sendiri, ya saya bicara tentang diri sendiri. Diri sendiri kalau ngomong dan lain sebagainya. Tanpa sadar sebenarnya kita tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena kita mau kita dikasih tapi kita nggak bikin ke orang lain seperti itu. Nah sifat Tuhan adalah dia mengasihi kita.
Makanya karena dia mengasihi kita, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sifat etika Kristen yang dikehendaki Allah, yaitu dia mau kita hidup kudus, hidup benar. Dia mau kita memiliki sifat seperti dia. Allah tidak mungkin berdusta, kita juga jangan kamu berdusta. Jangan kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Dengan demikian, etika Kristen yang dikehendaki oleh Allah ialah bentuk sebetulnya perintah absolut. Kamu harus lakukan ketentuan dan kebenaran yang wajib dilakukan oleh orang Kristen dalam berperilaku dan bertindak. Poin yang ke B. Poin yang ke B, mohon maaf supaya kita tidak tidur. Ya, Pak Ketua kelas paling pakai laptop ya, Pak. Bisa bacakan, Pak. Poin B ya, Pak. Mohon izin, ini saya interaksinya supaya jangan nanti kita udah ngomong-ngomong, tahu-tahu muridnya udah tutup layar dan pergi makan udah jauh dari kamera. Jadi saya ajak untuk kita belajar fokus. Pak Ketua kelas, mohon izin ya, bisa dibaca poin B. Ya, bagian B, etika Kristen itu absolut. Etika Kristen yang absolut merupakan perilaku atau tindakan yang didasarkan pada sifat Allah, yaitu kasih. Dalam hal ini, Geisler memberikan contoh mengenai etika Kristen yang absolut dengan Kejadian 3 ayat 1-24, di mana Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang hal yang baik dan pengetahuan tentang hal yang jahat. Allah tetap memberikan hukuman terhadap Adam dan Hawa. Tapi karena sifat Allah adalah kasih, maka Allah juga menyediakan pengampunan bagi Adam dan Hawa. Terima kasih, Pak Markus. Etika Kristen itu absolut. Artinya Tuhan punya hak prerogatif di dalam kehidupan kita. Dia punya hak prerogatif ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, ketika dia menciptakan kejadian dari hari pertama hingga hari ke-6, manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Paling mulia. Tetapi dia katakan, jangan makan buah dari pohon itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, di hadapan manusia itu satu hari itu seperti satu hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Kita nggak tahu berapa lama sejak hari penciptaan. Lalu Adam dan Hawa ini makan buah. Mungkin di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima kita nggak tahu. Tetapi kalau di kitab Kejadian, Kejadian 1 baru penciptaan, Kejadian 2 baru Tuhan memberkati manusia, Kejadian 3 udah melakukan dosa. Dan saudara, apa yang terjadi? Konsekuensi dosa adalah apa? Konsekuensi dosa adalah ketika Tuhan berfirman, jangan kamu makan buahnya, maka itu berarti jangan. Betul nggak? Ketika Tuhan berfirman, jangan kamu makan buahnya, berarti itu jangan, memang benar jangan. Karena ketika mereka melanggar, konsekuensi itu terjadi. Mereka langsung diusir dari Taman Eden. Konsekuensi penghukuman terjadi. Kehidupan kekal digantikan dengan kematian kekal. Apa itu etika Kristen itu absolut? Sesungguhnya kebenaran Tuhan tidak bisa dilanggar. Yang percaya katakan amin. 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 Tapi, kenapa manusia kecenderungannya kompromi? Kompromi itu dimulai dari Hawa. Tuhan bilang jangan, tapi dia makan. Betul? Tuhan bilang jangan makan buahnya, tapi dia makan. Kena enggak? Kena enggak konsekuensinya? Kena toh? Kenanya begini, terusir keluar. Dan kamu akan mati. Benar mereka mati. Adam kalau tidak salah umurnya 1000-an tahun. Yang harusnya dia tidak mati. Dia hidup. Ya mengalami kekekalan hidup. Tapi dia mati. Kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan mati. Nah, saudara yang diberkati, artinya begini. Perintah Tuhan, etika Kristen itu absolut. Absolut, ya. Tidak terbantahkan. Jadi kalau ada pelanggaran, itu pasti ada konsekuensinya. Syukur kepada Tuhan,
Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa karena sifat Allah adalah kasih, dan Allah sejak semula menciptakan Adam dan Hawa untuk sebuah tujuan. Mereka untuk berkuasa di bumi ini, kemudian Tuhan menyediakan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, etika Kristen berdasarkan wahyu Allah. Nah, siapa nih yang kena giliran? Ibu Yuliana, sudah sehat? Ya, Bu. Bisa baca, Bu. Poin C, tolong dibaca ya, supaya nggak ketiduran. Jangan lupa minum obat, supaya cepat sembuh. Ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Saya Poin akan C. bacakan. Etika Kristen berdasarkan wahyu Allah. Etika Kristen berdasarkan wahyu Allah merupakan perintah Allah dalam bentuk wahyu umum, merupakan perintah Allah bagi seluruh umat manusia, sedangkan wahyu khusus merupakan perintah Allah yang diberikan kepada orang percaya atau orang Kristen, tetapi kedua wahyu tersebut didasarkan pada wahyu ilahi. Etika Kristen berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan wahyu Allah. Amin. Teman-teman sudah belajar tentang wahyu umum dan wahyu khusus? Belum. Oh, belum. Belum. Wahyu umum dan wahyu khusus. Tentang sudah berapa bulan studinya, Bu, Bapak? Semester 2, Bu. Udah semester 2 ya. Semester 2. Berarti udah 6 bulan. Iya, Sudah lah. ya 6 bulan. Jadi di dalam mempelajari Alkitab atau firman Tuhan ada 2 macam wahyu, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu apa? Wahyu umum itu berbicara penyataan Tuhan tentang siapa dirinya yang diberitahukan kepada seluruh umat manusia. Dia mau Kristen kayak, dia mau Buddha, Hindu, Konghucu, ada kesadaran tentang Allah. Sudah dapat ilmu pengetahuan doktrin Alkitab, bibliologi? Belum juga. Maaf, nggak kedengaran, agak putus-putus. Halo? Sudah dapat materi tentang bibliologi? Belum dapat, belum. Oh, Belum. oh iya. Belum dapat. Oh iya. Mungkin nanti. Oh my God. Oh ya, sebentar. Ada gangguan di komputer saya ya, Bapak Ibu. Oh, masih menangkap suara saya? Bisa, bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ini ada gangguan di komputer saya. Selesai. Tadi ada layarnya goyang-goyang. Jadi etika Kristen berdasarkan wahyu Allah. Wahyu adalah penyataan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau wahyu secara umum, kesadaran tentang Allah itu semua orang tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa di dunia ini ada berbagai macam agama, di Indonesia ada 5-6 agama, yang terakhir Konghucu sudah diterima ya. Jadi semua mengetahui, semua mempercayai adanya pencipta. Semua mengakui adanya Allah. Semua mengakui adanya satu sosok yang punya hakikat yang lebih tinggi di atas kita. Jadi kesadaran akan Tuhan yang disadari oleh seluruh umat manusia, mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam, ya Katolik dan lain sebagainya, ada kesadaran tentang Allah itu ada. Itu yang namanya wahyu umum. Bukan berbagai macam kita. Iya. Sedangkan wahyu khusus itu adalah kita percaya tentang adanya Allah, penyataan tentang Allah kepada orang yang disampaikan penyataan Tuhan kepada orang percaya. Ya, mungkin ada yang buka mute ya. Saya tutup dulu ya yang lain. Kesadaran akan adanya Tuhan diberikan penyataan itu kepada orang Kristen. Jadi etika Kristen berdasarkan wahyu Allah. Nanti saudara-saudara mungkin kalau ada materi secara khusus tentang bibliologi
ada kesadaran Tuhan yang dirasakan seluruh umat manusia tanpa mengenal dia agama apa. Tetapi penyataan tentang Kristus Yesus itu adalah penyataan khusus. Penyataan khusus tentang keberadaan Allah, tentang bagaimana dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh di tengah-tengah bangsa Israel, dan selanjutnya di tengah-tengah orang percaya atau orang Kristen. Jadi etika Kristen berdasarkan wahyu penyataan Allah. Selanjutnya di poin D, etika Kristen, maaf ini ada kesalahan, beberapa kesalahan ketikan. Etika Kristen merupakan ketetapan. Poin D, siapa nih yang boleh baca? Bisa nggak raise hand yang selain tadi? Pak Domingus bisa baca? Sudah selesai Iya, berikutnya? saya usahakan. Bisa baca, Pak. Bapak Iya, ini iya. atau masih nyong? Bapak. Sudah menikah. Bapak ya. Iya, iya. Bapak Domingus bisa baca poin D. Kasih. Poin D. Oh ya, siap. Poin D, etika Kristen merupakan ketetapan karena kebenaran moral ditetapkan oleh Allah yang mempunyai natur moral. Etika Kristen ialah peraturan tentang perilaku yang diukur dengan standar kebenaran Alkitab. Dalam artian tidak mengizinkan berbohong atau berbuat curang demi mendatangkan kebaikan atau bahkan demi menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan demikian, etika Kristen merupakan ketetapan Allah, sehingga bagi orang Kristen, perilaku baik harus didasarkan pada kebenaran Alkitab. Amin. Makasih Pak Domingus. Jadi etika Kristen itu merupakan ketetapan. Ketetapan artinya peraturan. Saudara-saudara pernah dengar enggak istilah TAP MPR? Ya, kita kalau kelahiran tahun 70-an itu masih tahu itu TAP MPR. Tapi kalau udah kelahiran tahun 90-an mereka mungkin udah nggak tahu. TAP MPR itu adalah ketetapan yang Ketetapan. ditetapkan oleh MPR. Itu nggak bisa dilanggar, betul begitu ya Pak Markus? Iya. Itu nggak bisa dilanggar. Yang namanya ketetapan itu wajib hukumnya. Ibarat forbidden, ya, dilarang masuk ya dilarang masuk. Ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR aja begitu ditetapkan tong sotoki udah seperti itu, nggak bisa dibantah. Nah, ini etika Kristen itu merupakan ketetapan Tuhan. Tetapi seringkali manusia itu seperti Hawa, udah tahu kebenaran itu absolut, tapi melanggarnya masuk suka-suka aja, kompromi. Ketetapan, ya saudara, dalam arti tidak mengizinkan berbohong atau berbuat curang demi mendatangkan kebaikan atau bahkan demi menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi tidak ada dosa putih, ada saya berbohong demi kebaikan, nggak ada itu saudara. Kalau bohong ya bohong ya. Tidak mengizinkan kecurangan untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, etika Kristen merupakan ketetapan Allah. Sehingga bagi orang Kristen berperilaku baik harus didasarkan pada kebenaran Alkitab. Saudara, bahkan kebenaran Kristen itu sekarang itu jauh lebih tajam. Lebih tajam dari pedang yang memisahkan tulang dan sumsum, yang memisahkan jiwa dan roh. Amin. Dulu perjanjian lama, apa definisi perjinahan? Pak Domingus, perjanjian lama, definisi perjinahan itu apa? Bisa dibuka mute-nya, Pak? Ya. Ya. Nah, kalau persinahan itu adalah ini mungkin apa ya sesama atau pasangannya Agak kurang kedengaran sih suaranya. Iya. Alat terlibat. Iya. Iya, maaf Pak, agak kurang kedengaran. Karena mungkin di lokasi Iya, ya. saya lagi di kendaraan jadi kurang maksimal suaranya. Iya. Oh ya, mohon maaf. Iya. Oke, lanjut aja jalan ya. Ya, apa makna perjinahan di perjanjian lama? Kalau seseorang, mohon maaf, berhubungan dengan orang yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Betul ya? Betul. Setuju ya, perjinahan. Betul. Tapi kalau di perjanjian baru, apa definisi perjinahan? Ibu Yuliana, di perjanjian baru, yang disebut perjinahan itu seperti apa?
mungkin lebih mempercayai atau lebih mempercayai yang bukan Tuhan, mungkin begitu. Ya, Ibu mendefinisikannya dalam penyembahan berhala ya, perzinahan dalam Ya. penyembahan berhala. Tapi maksud saya seperti ini. Di perjanjian lama, perzinahan itu adalah orang yang berhubungan dengan orang yang bukan suaminya atau bukan istrinya. Tuh, Tapi di perjanjian baru, perzinahan itu apa? mengingini, Mengingini. mengingini. Iya, Baru mengingini aja udah. mengingini aja, melihat aja dengan mata itu berzina. Firman Tuhan katakan ya, kalau orang itu di perjanjian lama, kamu tidur dengan dia, kamu itu berzina. Tapi di perjanjian baru, kamu mengingini, kamu melihat dan kamu mengingininya aja, itu udah Berzina. berzina. Betapa dalamnya, etisnya, etika Kristennya, menurut kacamata firman Tuhan di dalam ketetapan, ya tajam sekali, saudara. Kita tidak bisa berbuat curang karena itu Roh Kudus berbicara jauh lebih kuat. Apalagi kalau kita sudah mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita takut ya. Kita lihat aja laki-laki ya biasanya paling banyak kalau dengan melihat aja bisa jatuh dalam dosa. Dengan melihat menginginnya, hati-hati. Kita sudah masuk kategori berzina. Betapa kerasnya kebenaran firman Tuhan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud dari mata turun ke perbuatan. Karena tidak berperang pada zaman raja berperang, dia naik ke soto rumah, kemudian dia melihat Batsheba. Karena mata, keinginan muncul, perbuatan mengikuti, dan jatuh ke dalam dosa. Tuhan apa? Tuhan singkapkan dosanya. Jadi saudara, kalau itu merupakan ketetapan, dosa adalah dosa. Tidak bisa dikompromikan. Jangan hanya karena kita merasa diri hebat, lalu kita bisa berbuat dosa. Nggak ada. Mau raja sekalipun, yang paling berkenan sekalipun, Tuhan bilang, kamu berdosa. Kamu kehilangan anakmu. Jadi saudara, etika Kristen merupakan ketetapan. Yang kelima, etika Kristen bersifat deontologis. Bolehkah siapa yang membaca? Pak Vicky bisa baca, Pak? Bisa. Silakan, Pak. Mungkin terhalang sama Ibu ya. Iya, Wajah saya Ibu tutup. terhalang di situ. Oke, silakan Pak. Poin E. Baik, bagian E, etika Kristen bersifat deontologis. Etika bersifat deontologis karena perilaku atau tindakan benar diukur atau bersifat kewajiban. Sehingga etika Kristen juga bersifat deontologi karena berperilaku baik dan benar menjadi tuntutan utama orang Kristen. Maka berkewajiban perilaku atau tindakan yang baik dalam segala kondisi wajib dilakukan oleh orang percaya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Amin. Amin. Deontologi atau itu seperti wajib, harus. Saudara-saudara, kalau kita belajar undang-undang, peraturan-peraturan, segala sesuatu yang menuliskan kata wajib, itu harus dilakukan. Pemerintah wajib begini ya, Pak Markus ya, kalau ada undang-undang, wah kita seringkali belum hafal undang-undang yang lama, belum hafal peraturan yang lama, udah muncul peraturan baru. Lalu menuliskan begini, wajib, 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 wajib begini. Wajib itu berarti harus. Orang Indonesia berlaku hukum positif. Jadi kita baca dan kita tidak baca sebuah hukum, undang-undang di negeri Indonesia. Kita baca dan kita baca, kita nggak tahu sekalipun undang-undang itu berlaku. Ketika kita melakukan pelanggaran tanpa kita ngerti itu undang-undang, kita kena. Kalau ditangkap polisi. Kalau tidak ditangkap polisi ya bebas. Karena penjahat itu adalah orang yang ketangkap. Kalau tidak ditangkap berarti bukan penjahat. Nah, saudara, di hukum Indonesia kalau segala sesuatu berkata wajib itu harus dilakukan. Nah, etika Kristen sebenarnya bersifat deontologis. Karena wajib dilakukan karena perilaku atau tindakan benar diukur dan bersifat kewajiban sehingga orang etika Kristen harus berperilaku baik dan benar menjadi tuntutan orang Kristen dan kewajiban berperilaku yang baik dalam segala kondisi wajib dilakukan orang percaya sesuai kebenaran Alkitab. Baru-baru ini saya mengupas Alkitab dari kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, kemudian masuk ke Yehezkiel. Wah, saya baca di situ bahwa Tuhan itu memang sungguh Tuhan yang keras. Itu sebabnya melakukan kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya wajib.
Tapi orang Kristen bilang, wah saya kan cuma makhluk lemah dan lain sebagainya. Oke, kita bersemangat ya, karena Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Yang selanjutnya di poin F, pengertian tentang kehendak Allah dan pengertian mana yang baik dalam Alkitab. Pengertian kehendak Allah secara umum terdapat 3 pengertian berbeda, yaitu A. Dalam Mazmur 40 ayat 9, Daud memberikan kesejajaran Taurat Allah dengan kehendak Allah. Begitu juga Paulus dalam Roma 2 ayat 17 hingga 18 mengatakan pengenalan akan hukum Taurat berarti pula mengetahui kehendak Allah. Dapat disimpulkan bahwa hukum Taurat berarti perintah dan mencakup seluruh firman Allah, ya. Jelas bahwa hukum Taurat itu perintah Allah. Yang poin B, segala sesuatu yang diinginkan Allah secara jelas disebut sebagai kehendak Allah yang sempurna. Contohnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9, di mana dikatakan kehendak Allah yang dinyatakan bahwa orang selamat melalui kasih karunia. Tapi tidak berarti semua orang akan selamat, melainkan hanya Allah yang menghendaki semua orang selamat. Selanjutnya di poin yang ke-C. Poin yang ke-C, Pak Markus boleh bacakan poin yang terakhir, poin C. Bisa kebaca, Pak. Bisa, Bu, bisa. Makasih, Pak. Ya. Poin C, definisi kehendak Allah mengarah pada apa yang diizinkan atau dibiarkan terjadi oleh Allah. Artikel kehendak Allah. Meskipun di dunia ini terjadi beberapa hal yang bertentangan dengan kehendak Allah yang sempurna, contohnya dosa. Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi atau disebut sebagai kehendak Allah yang mengizinkan. Setelah kita mengetahui kehendak Allah, Efesus 5 ayat yang ke-7, maka tugas kita sebagai orang Kristen adalah menjalankan kehendaknya dalam kehidupan kita. Mazmur 143 ayat 10. Sebagai orang percaya yang terpanggil, kita harus berdoa, Efesus 6 ayat 10, dengan sungguh-sungguh menginginkan kehendak Allah yang sempurna dan melakukannya dalam kehidupan kita. Langkah berikutnya, janganlah kehendak Allah ini kita pakai sebagai dalil untuk tidak bertanggung jawab dalam panggilannya untuk melawan dosa. Ya, terima kasih Pak Markus. Jadi pengertian tentang kehendak Allah dan pengertian mana yang baik dalam Alkitab dan pengertian kehendak Allah secara umum terdapat 3 pengertian berbeda, yaitu mengajarkan tentang kesejajaran Taurat Allah dengan kehendak Allah. Lalu segala sesuatu diinginkan Allah secara jelas disebut sebagai kehendak Allah yang sempurna, dan yang tadi yang dibacakan oleh Pak Markus bahwa definisi kehendak Allah mengarah pada apa yang diizinkan atau dibiarkan terjadi oleh Allah. Ya, sampai di sini saya stop dulu untuk materi firman Tuhan. Kita akan istirahat 5 menit ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau minum, ada yang mau ke toilet, kita istirahat 5 menit. Dan kalau kita kembali ke kelas dalam 5 menit berikutnya, saya boleh meminta dari masing-masing mahasiswa bisa mengajukan 1 buah pertanyaan tentang etika Kristen. Apa saja? Ya, 1 buah pertanyaan untuk etika Kristen. Dan di akhir dari materi kita akan membahas tentang mungkin materi yang tadi, atau ada bisa pertanyaan, bisa juga pernyataan atau kesimpulan. Nanti kita akan kembali ke kelas 5 menit untuk beristirahat 5 menit ya. Bisa begitu, Bapak Ibu, Saudara? Bisa. Oke, 5 Bisa, menit. Bu. Cari waktu, bisa masing-masing cari pertanyaan, supaya di sesi akhir saudara-saudara akan membuat pertanyaan. Saya akan memutar musik dulu rohani untuk 5 menit ya. Kita akan kembali setelah 5 menit. Terima kasih. Tidak ada istilah berbohong untuk kebaikan. Ya, karena sering kita dengar orang berbohong, nah tidak apa-apa untuk kebaikan. Satu pengalaman saya bagikan kemarin waktu pas zaman corona, ada hamba Tuhan mau diutus ke tempatnya kami. Ya, terus pendeta senior yang mengutus ini kan hamba Tuhan kan tidak mau divaksin waktu itu. Nah, Pak pendeta senior bilang sama yang hamba Tuhan diutus, bilang saja nanti yang penjaga palang berbohong saja.
Tidak usah, kalau ditanya sudah vaksin, sudah, atau sembunyi-sembunyi lewat kepala untuk menghindari pemeriksaan. Di sini kan sudah mengajar untuk berbohong ya. Ya, ini hamba Tuhan ini yang mengajar untuk berbohong. Tapi puji Tuhan, ketika hamba Tuhan ini lewat, perlihatkan KTP-nya, oh, ternyata pendeta, dia dikasih lewat. Saya bilang, seandainya dia berbohong saat itu, mungkin dia berutang sama Tuhan. Kita senior bilang, kalau tidak apa, kalau dia tidak berbohong, tidak bisa lewat, ya kalian tidak akan dilayani. Saya bilang, kalau hamba Tuhan kan harus konsekuensi. Waktu itu kan tidak bisa keluar kalau tidak ada fakta terpaksa. Tapi puji Tuhan dia perlihatkan KTP-nya, bisa dia lewat karena dia seorang pendeta. Jadi sini saya lihat bahwa ternyata hamba Tuhan juga bisa mengajar kita untuk berbohong, karena berbohong untuk kebaikan. Ya kira-kira bagaimana itu, Bu? Ya, terima kasih. Iya, makasih Pak Domingus buat pertanyaannya. Tadi saya menangkap sedikit-sedikit. Mohon maaf kalau ada yang salah saya tangkap. Yang saya tangkap begini, ada pendeta yang menyuruh berbohong aja biar bisa lewat Iya, ya, karena berbohong saja. musim COVID ya. Iya, Musim karena COVID. kami waktu itu terisolasi, jadi tidak ada hamba Tuhan yang tinggal. Semua pulang kampung. Tidak diisolasi, mau pulang kampung gitu ya. Tapi akhirnya dia bisa lolos tanpa berbohong kalau nggak salah. Iya, dia perlihatkan KTP-nya, oh dia seorang pendeta. Tentara ajak dia kasih lewat di sampingnya, sudah kamu lewat, kamu pergi ke pelayanan. Oh, tadinya Tanpa dia berbohong, ya. rencananya mau berbohong, tapi dengan Iya. menunjukkan KTP aja akhirnya dia diloloskan Tuhan ya. Iya. Dari sini Dari kita awalnya lihat mau sebenarnya berbohong tapi dia mau tolong berbohong, ya, niatnya lewat. pengen berbohong, tapi Tuhan menolong dia. Di sini dia akhirnya dibukakan sebenarnya memang nggak perlu berbohong, pasti Tuhan tolong. Intinya kan gitu kan, Pak. Jadi tadi dari etika Kristen memang Tuhan bilang jangan berbohong karena itu bukan sifatnya Tuhan. Jangan berbohong itu karena bukan kehendak Tuhan. Toh kalaupun berbohong itu sepertinya akan mendapatkan solusi, sebenarnya Tuhan sudah merencanakan memang akan menolong dia. Betul kan? Tuhan bukakan bahwa Tuhan akan menolong dia melalui KTP-nya. Ya, jadi dalam hal ini diteguhkan bahwa bukan berbohong itu bukan jalan keluar. Karena ada saja pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Jadi ini merupakan momen-momen di mana kita di apa ya, diketuk hati kita, kamu bisa nggak menerapkan firman Tuhan. Etika Kristen itu adalah tantangan untuk kita menerapkan kebenaran di aplikasi hidup sehari-hari. Jadi seperti saudara Domingus bilang, pendeta saya ternyata mau berbohong, ya kan? Pendeta saja mau berbohong. Karena kadangkala supaya kita menggolkan sesuatu untuk pekerjaan kita, untuk kebutuhan kita, kadang kita mengkompromikan di situ. Padahal tadi kita sudah belajar, etika Kristen itu absolut. Etika Kristen itu adalah ketetapan. Nah, yang lebih banyak mengkompromikan, ya kita ini manusia. Contoh Daud juga, dia kompromikan matanya. Akhirnya dari mata turun ke hati, turun ke perbuatan, dan selanjutnya terjadilah. Padahal sejak awal kejadian diciptakan bahwa segala pelanggaran itu ada konsekuensinya. Hanya saja kita tuh penuh dengan kasih karunia. Dan kasih karunia itu berlaku bagi kita karena kita tuh nggak mampu untuk A, B, B. Kita tuh nggak bisa begitu. Ada aja kompromi karena manusia daging. Syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saya mau katakan begini, saudara. Engkau dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Punya pekerjaan sekuler. Punya pekerjaan juga non-sekuler atau pelayanan. Tapi masih juga ada kompromi-komprominya. Di mana etika Kristennya? Nah, saya menggugah kita pada malam hari ini. Apapun yang kita belajar, apapun tantangannya, kalau kita dalam kehidupan sekularisme, Pak Domingus di dalam pekerjaannya di perusahaan Nekel, wah itu tantangan luar biasa. Bos-bosnya Cina-Cina. Jadi saya tantang kita, yuk terapkan etika Kristen dalam profesi kita. Itu poinnya di sini. Etika profesi Kristen. Jangan bangga disebut Kristen kalau kita tidak menerapkan etika itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan terbuka. Kalau kita sharing banyak hal, akan terbuka. Kita itu kompromi atau tidak. Dalam banyak hal masalah,
Kita kalau menerima materi, ya poin-poinnya penting, A, B, C, D kita bisa isi dengan benar. Tapi kalau hadapi tantangan, itu akan keluar semua. Wah, ternyata kita belum melakukan etika Kristen. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Nobingus untuk pertanyaannya. Tuhan memberkati ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Boleh siapa? Silakan. Pak Yusuf Al-Fatoni, silakan Pak. Ya, itu. Dan ini kan Pak, nggak sebuah usah tanggung buka jawab. layar, nggak apa Pak, nggak usah buka layar karena bisa mengganggu kayaknya signalnya kurang Iya, maksimal. Ditutup aja layarnya nggak apa-apa sambil iya, sinyal saya kurang. iya, off aja, videonya Ya, dikasih off aja. Nanti langsung aja bertanya. Silakan Pak. untuk mengenai etika, ini kan sebuah tanggung jawab yang memang betul-betul yang harus dipegang sebagai orang percaya. Nah, tantangan ini memang sangat besar, di mana ini juga yang saya alami tentang mengenai etika, biasanya sebuah kebenaran, tidak komit, hanya sebuah hal-hal dosa. Contohnya kan orang jangan berzina, saling mengasihi dengan setiap tata ucapan, dan di sini yang saya hadapi itu untuk mengingatkan seseorang untuk tidak berzina, karena di mana ini tentang lingkungan juga, karena di sini memang sangat kental ya namanya. Jika adat ini belum secara sah dalam kita berkumpul jadi satu satu istilahnya seperti itu. Nah, ketika menyampaikan kebenaran ini melukai hati mereka, dan saya katakan kebenaran yang saya rasakan. Yang pertama yang saya rasakan itu seolah saya ini, aduh, perkataan saya ini melukai, bisa membuat orang semakin jatuh semakin dalam, buat orang menjadi kepahitan. Nah, pertanyaannya, apakah yang saya lakukan ini, etika ini, apakah dan apakah baik di hadapan mereka? Karena saya menyampaikan sebuah hal yang memang harus sesuai dengan aku, dan di sisi lain yang saya sampaikan juga saya berpikir bisa melukai orang tersebut dan bukan. Sedangkan lingkungan di sini itu seperti itu, karena menyangkut dengan adanya adat yang memang Bapak tinggal di mana Pak Yusuf? Adatnya di mana? di Di mana Pak? Putus-putus Pak, maaf. di Kalimantan Tengah, Oh, Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya? di Oh, agak di daerah, ya, tidak ke dalam lagi, Bu. ke dalam lagi ya. Penginjilan di sana Pak? Di sisi lain juga. Ya, agak putus-putus ya Pak. Jadi makasih Pak Yusuf Al-Fatoni untuk pertanyaannya. Agak putus-putus. Jadi saya berusaha konsentrasi untuk menangkap. Mungkin tidak tahu teman-teman lain bisa menangkap pertanyaan atau tidak. Bahwa Bapak berusaha menasehati orang yang hidupnya sehidup bersama tanpa pernikahan. Kurang lebih begitu ya. Tapi disalah mengerti dan dianggap kata-kata Bapak itu Iya, melukai hati mereka. Pertanyaannya Bapak jadi tertuduh. Apakah saya itu saya itu udah menyakiti hati mereka atau enggak? Apa yang Bapak sampaikan itu adalah kebenaran. Jangan berzina. Bagi orang yang belum hidup di dalam satu pernikahan yang sah, itu tidak salah. Pertanyaannya di sini, bagaimana cara kita mengajarkan etika Kristen kepada orang lain? Di sisi lain, etika Kristen ini, kalau kita terapkan kepada diri kita sendiri, berarti kita menjadi pelaku firman. Kalau kita menasehati orang lain, disinilah titik di mana antara dua hal, kita mengajar, atau yang kedua, kita berfungsi sebagai konselor. Gembala juga bisa berfungsi sebagai konselor, penginjil bisa berfungsi sebagai konselor ketika kita mau mendorong orang untuk keluar dari dosa-dosanya. Di dalam hal Bapak menegur mereka, Bapak berperilaku benar. Sebab firman Tuhan katakan,
Kalau orang itu berbuat dosa dan engkau menegur orang yang berbuat kesalahan, engkau sudah menyelamatkan nyawanya dan dosa mereka tidak tertanggung kepadamu. Jadi Bapak sudah berbuat hal yang benar. Pertanyaannya, kenapa jadi salah? Berarti Bapak harus mendalami lagi bagaimana prinsip-prinsip konseling. Karena berbicara soal teguran. Prinsip konseling bagaimana bisa mengaplikasikan nasihat di dalam kehidupan mereka. Memang sulit, Pak. Saya juga jujur pernah mengalami hal itu. Pernah mengalami bagaimana saya menasihati jemaat Tuhan yang hidup di dalam dosa perzinahan. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa perzinahan, sebenarnya mereka ketika orang sedang melakukan dosa, mereka seperti begini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kecuali mereka buka hati untuk kuasa Roh Kudus dan mengalami pertobatan. Jadi pertama, kalau Bapak tanya, saya salah nggak ya? Bapak nggak salah. Bapak menyatakan apa yang benar tentang prinsip hidup kekristenan. Yang kedua, cara Bapak salah nggak ya? Cara itu memang ada banyak hal. Ketika kita sampaikan kebenaran, orang memang seringkali lebih banyak tidak bisa menerima. Itu konsekuensi dari kita sebagai pengajar, sebagai konselor, sebagai gembala. Banyak di dalam pelayanan ini pasti mengalami penolakan. Betul? Ketika kita melayani, kita justru mengalami penolakan. Dan ini tantangan. Dan yang ketiga, kita perlu belajar yang namanya hikmat di dalam berkata-kata dan menyampaikan. Saya kalau konseling orang yang di dalam hubungan pernikahan, saya minta kuasa Roh Kudus supaya kata-katanya yang tepat, dan yang paling penting adalah kita bisa menggugah hati mereka yang paling dalam. Dalam hal ini saya pertama mengatakan Bapak Yusuf sudah melakukan hal yang benar, Bapak Yusuf tidak melakukan kesalahan dengan menegur mereka, dan yang ketiga dibutuhkan hikmat untuk bagaimana cara menasihati mereka. Kalau Bapak masuk di dalam kapasitas sebagai penginjil, mungkin teguran-teguran itu sifatnya keras, tapi kalau Bapak masuk di dalam metode konseling, lebih banyak konseling itu mendengar. Mendengar, tahu latar belakang. Nah, ketika kita tahu latar belakang, di situ kita mulai masuk. Kita mulai masuk di sela-sela di mana bisa terjadi yang namanya komunikasi. Jadi memang untuk berbicara hal ini perlu mendalam, Pak, karena sifatnya konseling. Jadi yang saya mau katakan, Bapak tetap semangat, tetap kuat bahwa ketika menegur sebuah kesalahan, itu tidak mengapa, tapi dibutuhkan hikmat. Kadang kan orang itu perilakunya beda-beda. Saya tidak bisa panjang lebar menjelaskannya Pak Yusuf ya. Yang pasti Bapak sudah melakukan hal yang benar. Etika Kristen itu harus diterapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Memang diperlukan hikmat karena setiap orang perilakunya berbeda. Bagaimana cara kita masuk itu kita perlu belajar lebih lagi tentang prinsip-prinsip konseling. Bisa begitu Pak Yusuf ya? Iya, mungkin jaringan kali ya. Pak Yusuf, halo. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali, Pak. Sukses selalu, Pak. Semoga mereka menyadari kesalahannya dan bisa diubahkan, Tuhan. Ya, satu lagi pertanyaan mungkin bisa tentang materi pada malam hari ini. Iya, silahkan. Ada lagi yang sudah menyiapkan pertanyaan? Ya, silakan Pak Vicky. Ya, kalau tidak ada saya bertanya ya. Siap, silakan Pak. Baik, terima kasih puji Tuhan. Pertama saya ingin memberi pendapat bahwa pelajaran yang tentang etika ini sebagai sesuatu hal yang wajib bagi kita orang percaya. Nah, pertanyaan saya adalah, karena saya adalah karyawan swasta, sudah sekitar 37 tahun saya di swasta, dan selama itu saya sampai hari ini masih berkecimpung di pimpinan proyek. Nah, memang ketika kita mengatur tentang definisi etika Kristen, otomatis langsung terpikir seperti apa di proyek itu. Karena memang harus diakui bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Markus tadi, ada dua hal yang bertentangan, ada hal yang bertentangan dalam prinsip proyek selama saya pegang adalah, pertama adalah langsung berbenturan dengan pemilik perusahaan, terutama dalam hal tender ya. Nah ini memang menjadi
semacam pertentangan di batin saya, dan itu memang pernah terjadi ketika satu sisi saya harus mengikuti kemauan pemilik, tapi sisi lain saya harus mengikuti aturan-aturan proyek. Ini masalahnya. Dan saya memilih ketentuan-ketentuan di proyek, dan akhirnya akibatnya adalah saya dipecat. Nah, memang itu yang saya alami dalam proyek saya di perminyakan waktu yang tahun 2017. Ya, ini yang menjadi ketika dengan pemahaman integrasi itu memang langsung terbuka pandangan bahwa seperti Kolose 3:23 tadi, memang resiko itu harus saya ambil. Saya ambil walaupun dengan situasi yang memang kurang baik secara kehidupan saya sebagai karyawan. Karena tidak ada salah, tahu-tahu suruh menghadap RD dan saya dihabisin. Tapi saya harus terima risiko itu karena memang harus saya lakukan apa sesuai menjadi aturan-aturan di proyek. Nah, pertanyaan adalah, saya juga sekarang juga ada pimpinan proyek, cuma di skop yang lebih kecil. Itu juga banyak menghadapi hal seperti itu, bukan, tapi dengan ruang lingkup yang lain. Nah, artinya bahwa ada sesuatu hal yang ada di depan saya yang akan mengalami seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa ketika orang percaya dalam sebagai karyawan harus melakukan itu, berarti akan menghadapi itu terus. Jadi dihabisin. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, Bu, bagi saya adalah bahwa keinginan seorang karyawan dan kesetiaan sebagai pelayan Tuhan. Itu saja dulu, Bu. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Dari kesaksian Bapak yang saya tangkap, Bapak adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan prinsip takut akan Tuhan itu merupakan prinsip yang benar, dasar yang benar dalam hal pekerjaan. Ini yang saya katakan di dalam materi etika profesi Kristen ini. Bahwa kita nggak tahu bosnya Bapak itu Kristen atau enggak, tapi saya duga Kristen juga, ya kan? Bisa aja ya kan Pak? Pimpinannya. Bukan. Oh, bukan. Ya. Bukan Kristen. Jadi target bos adalah selalu keuntungan apapun caranya. Ya, maksudnya dia latar belakangnya seorang penganut Kristen atau bukan? Bukan, Bukan dari agama yang lain. Oh, agama yang lain. Chinese. Ya. Itu juga bisa menjadi benturan. Bisa jadi benturan dalam hal mereka punya keyakinan yang sama. Dan selanjutnya ini berbicara tentang Bapak. Bapak dasarnya udah benar, takut akan Tuhan. Tapi setiap kali melakukan kebenaran itu akhirnya misalnya konsekuensinya kehilangan pekerjaan. Lama-lama Bapak mikir juga, nah lama-lama saya nggak dapat pekerjaan juga ya ini. Karena akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Jadi ada hikmat Tuhan yang perlu Bapak minta. Karena repotnya ini, karena kita punya penguasa di atas kita, ya kan? Punya penguasa di atas kita yang akhirnya, kok kayaknya saya harus kompromi ini dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami di posisi itu, terus saya berdoa, Tuhan lepaskan saya dari pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan saya mengalami kemenangan di situ. Akhirnya saya bisa bebas untuk melayani Tuhan, dan hal tertentu saya bisa keluar dari hal-hal yang mencondongkan kita harus kompromi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Vicky, ketika kita berdoa, meminta secara spesifik, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan. Amin. Percayalah Tuhan akan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan itu tidak tutup mata. Pertama, dia tahu Pak Vicky punya keluarga yang harus dihidupi. Amin. Bapak punya keluarga yang harus dihidupi. Dan dia juga, Tuhan juga bertanggung jawab akan menghidupi Pak Vicky. Pasti dia akan sediakan. Cuma masalahnya begini, kadang ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan, ada hal-hal yang kita harus korbankan. Seperti tadi kata Pak Markus, saya sebetulnya bisa kaya loh, bisa dapat gede, tapi saya memutuskan dengan ini akhirnya mungkin seperti ini yang kita cukupkan.
Nah, mungkin seperti itu ya, Pak Markus ya. Jadi memang ada konsekuensi dari kehidupan taat dengan Tuhan. Contoh Yusuf, ya. Yusuf di dalam hal dia tidak mau kompromi dengan Potifar, ini daging mentah di depan mata, ya. Tapi dia tolak itu. Kalau mau dipikir, konsekuensi dari penolakannya itu dia kehilangan segala sesuatu. Ibarat kata dia punya kehidupan yang sudah terjun bebas masuk ke perigi, kemudian dijual, kemudian jadi budak, dia udah naik. Ceritanya udah jadi orang keduanya Potifar nih. Kalau dia dia sebentar lagi dia bisa menjadi orang hebat, tapi dia terima konsekuensinya, dia jeblok lagi. Tapi ternyata untuk maksud Tuhan yang lebih baik. Jadi memang saudaraku, Pak Vicky, saya percaya ada maksud Tuhan yang lebih baik. Memang konsekuensinya kadangkala seperti itu. Ketika kita mau hidup benar, kadang kita bertentangan dengan pemimpin kita yang nggak benar. Ya, setelah Bapak bilang dia bukan orang Kristen juga, ya memang dimaklumi, berarti dia memang punya pemikiran yang berbeda tentang kebenaran. Betul ya? Iya. Dia punya pemikiran beda, pemahaman yang berbeda. Dan orang Cina itu, ya nggak semua ya, saya nggak bilang. Mungkin di sini ada yang Cina. Atau HP-nya Cina. Dia kadang-kadang kan fokusnya di duit. Iya. Kalau Tuhannya adalah duit, nah susah. Dan ini memang kita perlu betul-betul berdoa. Bapak perlu betul-betul berdoa. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Dan yang berikutnya tentang pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Pasti Iya. tepat pada waktunya. Dan mengenai aturan-aturan, kadang kala punya tips ya seperti saya juga berkecimpung di dalam dunia konstruksi, Pak Vicky. Kita berkecimpung di dunia konstruksi. Kadang kalau kita untuk menerapkan aturan yang strict, yang pertama kita pegang aturannya, betul? Dan kita bisa Iya. membangun relasi dengan orang-orang yang sama menjaga aturannya. Contoh, kalau Bapak kan pengguna penyedia jasa, ya kan? Bapak bangun relasi dengan pengguna jasa yang memang betul-betul strict. Dari situ akan terjadi kerjasama untuk mengawal pekerjaan ini di dalam kebenaran. Kan konsekuensinya kalau orang mau main curang itu bicara soal volume pekerjaan. Begitu ya Pak Vicky? Iya. Suaminya di situ. Nah, aturan itu tidak mengizinkan itu. Bahkan pemeriksaan audit itu di mana-mana itu sekarang udah transparan, udah terbuka semuanya. Jadi kalau Bapak itu membangun relasi dengan pengguna jasa dengan pikiran yang juga sama strict dan tentu minta pertolongan Tuhan, pasti akan ada pembelaan. Pasti Ya. bos juga nggak akan berani menyuruh-nyuruh yang nggak benar. Karena sekarang semua aturan tuh terbuka. Betul ya Pak Markus ya? Semua aturan terbuka. Dan tidak ada satupun yang ditutup. Bahkan auditor itu sekarang, auditor, apit itu di mana-mana pemeriksaannya itu sekarang sebenarnya sulit loh untuk main curang-curang di dalam volume pekerjaan. Dalam hal ini Bapak tetap teguh di dalam Tuhan karena Tuhan pasti nggak menutup mata untuk orang-orang yang setia menerapkan etika Kristen juga di dalam profesi mereka. Bahkan kita bisa menjadi martir loh di dalam pekerjaan kita. Amin. Kita bisa jadi martir dalam pekerjaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita, nanti pasti ada pembelaan Tuhan. Mungkin cuan berkurang, tapi berkat Tuhan bukan cuma di cuan, ya. Kesehatan dia berikan, orang juga bisa tidur tenang. Wah, saya kalau kerja di proyek, saya mending fokus dengan kebenaran karena enak, bisa tidur enak, Pak. Saya bisa tidur enak kalau kita melakukan kebenaran. Paling tidak tidur enak itu udah luar biasa loh. Biar orang makan nasi dengan garam, begitu ya. Tetap semangat Pak Vicky, karena Pak Vicky Amin. adalah orang takut akan Tuhan. Tuhan Amin, pasti amin. tidak akan menutup mata, tidak akan kehilangan pekerjaan. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Bahkan untuk aturan-aturan yang benar, Pak Vicky akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama akan menjaga aturan itu dengan aturan-aturan yang ada supaya Pak Vicky dapat kesempatan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya etika kekristenan di dalam profesi itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Semangat ya Pak Vicky ya. Tuhan memberkati Amin. kita. Masih bisa satu, Bu? Masih bisa yang terakhir ya, Pak Markus, silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya secara pribadi terima kasih sekali atas penjelasan-penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu yang menjelaskan tadi kejadiannya di dunia sekuler. Ya, Saya mau masuk ke dalam jangan lingkup kita, etika benar, Kristen di baik. dalam kekristenan gitu. Baik. Nah, bagaimana Ibu kalau saya mau bilang begini,
antara atasan dengan bawahan dalam hal ini ya pemimpin kita di dalam kekristenan gini, dalam pelayan-pelayan gitu maksudnya. Nah, kalau pada kenyataannya pemimpin kita dalam keronen itu adalah melakukan hal yang salah, terus kita sebagai bawahan untuk memberikan masukan dan lain sebagainya, tapi masukan kita itu tidak bisa diterima. Justru dia memperkuat diri, mengatasnamakan otoritas. Bahwa saya punya hak untuk bicara ini, mengatur ini, dan sebagainya. Sementara yang memang dilihat bahwa sebenarnya sudah salah arah dia. Kita sebagai bawahan yang memang ya mungkin bisa mengerti lah sedikit tentang situasi yang terjadi, kita memberikan masukan. Tapi kita terbentur dengan masalah otoritas itu tadi, Bu. Nah, dari segi Galatia 3:22 tadi itu bahwa kita harus tunduk dalam segala hal apapun. Nah, konsekuensinya seperti apa ini? Kita tidak bisa maju, mundur juga salah, dikasih lagi firman, kalau kita mundurkan diri, kita tidak berkenan, kita mau maju, nah berbenturan dengan ya, atasan dengan ini tadi yang sudah pakai otoritas seperti itu. Nah, untuk kita menampakkan etika kekristenan dalam hal ini seperti apa, Bu? Sementara pemimpin kita sudah tidak memakai etika Kristen itu, dia sudah memakai ya kekuatannya lah, otoritasnya. Nah, sementara kita dituntut untuk beretika secara Kristen itu. Nah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya itu, Bu? Iya, Kan kadang-kadang tidak sedikit orang malah pindah gereja, pindah pelayanan karena etika ini. Yang satu ingin menerapkan, tapi yang sudah punya posisi di situ ya tidak mau menerapkan itu. Dia pasang badan bahwa dia yang paling berkualitas di situ. Ya kira-kira bagaimana itu, Bu? iya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya sungguh baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini sesuatu hal yang umum, sangat Ya, biasa terjadi. Dan hampir seluruh gereja kepemimpinan Kristen mengalami ini. Ini menjadi tantangan buat kita yang bekerja di ladang pelayanan. Tipsnya bagaimana? Sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya dulu ke Pak Markus. Pak Markus punya role model nggak di Alkitab selain Yesus tentang bagaimana seseorang tunduk kepada pemimpinnya? Kalau yang saya baca, saya dengar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bu. Kalau Ya, dari sisi ketundukan kepemimpinan justru melawan pimpinan itu. Karena sudah diarahkan untuk menyembah kepada Allah lain. Tapi dia komitmen untuk tidak mau mengikuti itu. Dalam arti tidak kompromi. Ternyata Tuhan membela dia, mungkin seperti itu. Nah, ya, kadang-kadang kan orang kalau memposisi, dia abaikan itu. Pokoknya dia lihat posisinya dia saja, memperkuat posisinya gitu. Tanpa melihat yang lain gitu. ya. Role modelnya keren sekali, Pak. Mantap sekali. Ada satu lagi role model atau cuman itu? Cukup itu ya? Ya, Baik. seperti Yusuf tadi yang sempat Ibu singgung, ya, seperti Ya, Yusuf ya. yang harus Berarti disingkirkan dari keluarganya hanya karena kepentingan saudara-saudaranya. ya, Pak Markus, pengertian firman-Nya sudah sangat mendalam dan saya acungkan jempol. Itu luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tokoh-tokoh yang baik untuk menjadi role model. Tokoh-tokoh yang baik yang Bapak bilang mereka justru memberontak, mereka justru melawan perintah raja yang tidak berkenan. Iya, Tapi mereka tetap ada di sana untuk melakukan pekerjaan sebagai orang-orang hebat yang ada di sana. Jadi, sekalipun mereka memberontak dalam hal tidak benar di dalam Tuhan, tapi mereka juga tetap jaga itu penundukan diri. Betul ya, Pak ya? Ya. Role modelnya mereka tetap ada di sana, di Babel. Dan sahabat mereka, Daniel, punya kedudukan yang jauh lebih tinggi dari mereka. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka juga orang-orang yang hebat, yang sekalipun mereka di dalam hal akan Tuhan, mereka tidak kompromi sama sekali. Itulah jawabannya yang Bapak sebenarnya sudah temukan, bahwa dalam hal takut akan Tuhan, mereka tidak kompromi sama sekali. Tapi mereka tetap memiliki penundukan diri. Ini yang saya mau katakan, bahwa bagaimana sih tips kita di dalam etika profesi, di dalam pelayanan. Apa kita memang harus tunduk kepada orang ini yang sebenarnya notabene dia perlu ditegur, dia perlu dikoreksi. Jadi contoh raja pada waktu itu, Raja Nebukadnezar ya pada waktu itu memang bukan iya, raja takut akan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan begini, Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa yang Israel yang di pembuangan di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu. Artinya mereka di Babel memang diizinkan Tuhan dibuang di sana. Dan Tuhan katakan ikuti mereka.
Di sini kurang lebih dikatakan tunduk. Tapi hal yang tidak berkenan kepada Tuhan mereka tidak melakukannya. Jadi penundukan di sini adalah tunduk sebagaimana selama itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Selama itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, lawan. Lawan dengan cara yang penuh hikmat dan bijaksana, pasti ada pertolongan Tuhan. 3 orang menjadi 4 orang di dalam dapur perapian yang menyala-nyala, mereka ditolong Tuhan. Pasti Bapak ditolong Tuhan juga. Karena begini, mereka tidak kompromi untuk menyembah berhala. Tapi dalam hal mereka taat tunduk, di dalam otoritas kepemimpinan mereka tetap tunduk. Nah, dalam hal Bapak dengan hubungan dengan pimpinan, dalam hal yang salah, jangan kompromi. Jangan kompromi. Dan saya tahu bahwa dari sharing Bapak, Bapak seorang yang tidak kompromi. Tegur-tegur aja apa yang salah. Tapi tetap menghormati. Menghormati. Contoh kedua adalah pemimpin yang salah, tapi tetap mereka tunduk kepada pemimpin, itu Daud. Daud itu tidak menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Selama Tuhan tidak menurunkannya, di situ letak penghormatan kita tetap harus ada, Pak. Itu prinsip. Tetap harus ada. Tapi dalam hal itu tidak berkenan kepada Tuhan, silakan dibantah. Silakan tolak. Dan ketika Bapak menegur dia sebagai saudara di dalam Tuhan, itu Bapak sudah menggenapi firman Tuhan di Galatia 6 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib memimpin orang lain ke dalam kebenaran. Bertolong-tolongan menanggung beban, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Tidak mudah mengikuti orang yang pemimpin yang salah. Tetapi tunduk itu bukan berarti ikuti apa yang salah, tapi tunduk dalam arti menghormati. Sampai Saul diturunkan Tuhan dengan cara Tuhan tepat pada waktunya. Kalau pemimpin yang sembrono, pemimpin yang nggak benar, itu kita yang turunkan, kita jadi salah, Pak. Iya. Tapi kalau Tuhan yang turunkan, itu luar biasa, mereka akan dipermalukan. Dan kita akan mengalami kemenangan. Saya itu kalau bicara soal kepemimpinan, belajar dari Daud itu. Dia dapat kesempatan 2 kali untuk menghabisi Saul. Dia nggak bikin. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting tentang otoritas. Bahwa dia nggak kompromi dengan ketidakbenaran. Tapi yang namanya hormat, sampai Tuhan sendiri yang berurusan, itu merupakan cara Tuhan yang luar biasa. Dan saya melihat kebenaran tentang ini, Pak. Bahwa kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang menurunkan, orang Manado bilang, tangkis akang jo. Jadi dalam hal ini kalau kita izinkan Tuhan yang berperkara, kita dapat kemuliaan. Amin. Daud sangat dimuliakan karena betapa dia hormat, bahkan dia menangis waktu Saul dibunuh. Padahal dia orang yang nggak benar. Saudara akan mendapat kemuliaan Tuhan kalau kita melakukan dengan cara yang daripada Bapak nggak usah takut, tunduk, hormat aja. Tapi kalau bukan kebenaran, hantam aja, Pak. Hantam. Orang Manado bilang, gas. Hantam. Tapi hormat tetap hormat, karena Bapak akan mendapat kemuliaan Tuhan. Itu mahal, Pak. Daud dimuliakan Tuhan itu mahal, Pak. Dan itu mentalitas kekristenan. Etika profesi, bagaimana kita mengalami kemenangan dengan pemimpin yang buruk, kita akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Mahal. Okay. Tetap semangat, Pak. Tuhan tahu caranya untuk menurunkan orang-orang yang tidak benar. Tunggu aja waktunya. Ya. Artinya kita tidak berharap begitu, Bu. Kita berharap supaya jalan bagus, tapi kalau memang Tuhan izinkan begitu, jalan bagus. Urusannya Doakan Tuhan. Itu. Doakan itu sampai akhir. Jadi kalau yang mau turunkan itu harus Tuhan. Dan kalau itu Tuhan belum turunkan, hormati karena Bapak akan mendapatkan kemuliaan. Kalau itu tidak benar, hantam aja, Pak. Dalam arti bukan hantam apa. Dalam arti yang tidak benar kita tolak. Dalam nama Yesus kita tolak. Tapi kita tetap respect, tetap hormat. Belajar dari Daud, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena begini, setelah mereka dimuliakan, itu mereka menimbulkan kasih sayang dari raja. Kan Raja Darius, dia tunggu itu di depan gua singa itu Daniel. Karena itu menimbulkan kasih sayang. Orang itu kalau hidupnya benar ya, mau diapain juga pasti akan dibela Tuhan. Akibatnya raja yang
raja yang nggak benar itu pun akan sayang dengan orang yang seperti itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Begitu Pak ya? Ya, terima kasih Bu. Sama. Walaupun baru kali ini pertemuan, tapi ya sangat memberkati lah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Pertanyaannya juga sudah membuat materi malam hari ini semakin dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian hidup. Saya juga terberkati dengan bapak-bapak di sini yang takut akan Tuhan. Karena tujuan kita belajar sekolah Alkitab itu apa sih? Supaya kita tahu banyak firman. Supaya kita bukan jadi gudang garam. Gudang garam itu ada di gudang, punya garam, ya makan garam jadi darah tinggi. Tapi kita harus menebarkan itu garam. Tangkap firman Tuhan di sini, sebarkan keluar, kalau bisa aplikasikan. Karena kalau etika profesi ini kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, orang bilang, ih baking malu, orang Manado bilang. Baking malu, belajar Alkitab, tapi tidak terapkan. Nah ini, ya, jangan cuma dapat nilai A di etika profesi, tapi A juga di luar sana. Bersemangat, mudah-mudahan nggak seperti pendeta tadi ya, bilang, mari jut orang badusta supaya boleh tak lewat itu dia. Tapi Cari ternyata aman, Bu. cari aman. Tapi sebelum dia lewat, Tuhan sudah tolong. Tuhan bilang, ngana mau badusta, mar kita sebenarnya mau niat tolong. Baik juga kita nyanda. Ibu Amalia Sepertinya Mau saya kenal melurus- pendeta. Sepertinya mau saya kenal melurus- pendeta yang tadi itu. Mau meluruskan saja Bu, bukan hamba Tuhan yang mau pergi itu yang mau berbohong, tapi yang diutusi, yang mengutusnya itu suruh untuk berbohong. Namun dalam perjalanan tanpa harus dilakukan, Oh Tuhan iya. Oh yang menyuruh. Maaf, saya nggak dengar baik, agak koreng. Ya, makasih. Makanya Ibu Amel ketawa-ketawa tadi karena dia tahu itu orang. Iya. Agak koreng tadi, jadi saya tidak mendengar dengan baik. Terima kasih buat malam hari ini, murid-murid yang antusias. Saya percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan sekedar belajar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga etika profesi ini bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan lebih banyak lagi tantangan-tantangan kehidupan itu, betul-betul kita punya role model. Jadi sekali lagi, Tuhan itu, Allah itu adalah merupakan pribadi yang menjadi dasar untuk kita menerapkan kebenaran ini. Yesus menjadi role model dan Alkitab sebagai dasar untuk kita menerapkan kaidah-kaidah, bukan sekedar ada di sini, tetapi diaplikasikan di profesi kita sehari-hari. Etika profesi Kristen semoga bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita menjadi berkat di dalam apapun yang kita lakukan sehari-hari. Terima kasih murid-murid yang sudah belajar pada malam hari ini. Kita akan akhiri malam hari ini. Ibu Ketua Departemen Pendidikan masih mau menyampaikan pengumuman, Ibu Desi?